Kali ini kita akan bersama-sama belajar dengan satu tema, yaitu lepas dari belenggu pikiran. Saudara, kita akan belajar bahayanya belenggu dalam pikiran kita. Karena ketika pikiran kita terbelenggu, maka kita tidak bisa bangkit dan menjadi terang, ya. Saudara, Tuhan menghendaki kita mengalami kemerdekaan dalam hati dan pikiran kita. Banyak orang Kristen, dia memang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang Tuhan, tetapi hidupnya belum benar-benar merdeka, saudaraku. Kita benar-benar menjadi orang yang merdeka kalau pikiran kita pun dimerdekakan oleh firman. Orang sepertinya hidupnya bisa berjalan dengan baik, tubuhnya tidak terbelenggu, tetapi kenyataannya banyak orang pikirannya itu terbelenggu, saudara. Lah, pikiran yang terbelenggu ini jauh lebih berbahaya daripada tubuh yang terbelenggu. Alkitab memberikan contoh ketika Rasul Paulus dia dipenjara, dia dibelenggu, dia ada dalam jeruji besi, tubuhnya tidak bisa kemana-mana, tubuhnya dipenjara, tubuhnya dibelenggu. Tetapi Alkitab catat bahwa penjara belenggu itu tidak pernah membelenggu jiwa Rasul Paulus. Meskipun dia sering masuk penjara karena memberitakan Injil, tetapi tidak menyurutkan semangatnya. Nah, saudara, dalam kekristenan, percaya Yesus, dibaptis itu belum cukup. Ya, sekali lagi, percaya Yesus dan dibaptis itu belum cukup sampai kita mengalami kemerdekaan dalam pikiran kita. Akan banyak proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, ya. Tuhan mau mengubahkan hati, mengubahkan pikiran, mental kita. Alkitab berkata dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, dalam terjemahan NCV, Proverbs chapter 4 verse 23, "Be careful what you think, because your thoughts run your life." Baca sama-sama terjemahannya, Indonesianya apa, saudaraku? Berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Coba bilang dulu kanan kiri, berhati-hatilah. Katakan kanan kirimu, saudaraku, berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan, ya, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Saudara, setelah kita menerima keselamatan dalam roh kita, bagi roh kita, kita menerima keselamatan. Yang percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus kita sudah menerima keselamatan kekal, katakan amin, saudaraku. Tapi selanjutnya Tuhan juga mau memulihkan jiwa kita. Dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Roh memang sudah dimerdekakan, tetapi jiwa juga harus mengalami kelepasan, harus mengalami kemerdekaan. Proses selanjutnya setelah orang mengalami kelahiran baru, dia pun harus mengalami kemerdekaan dalam pola pikirnya, dalam mentalnya, saudaraku. Mengapa banyak orang jatuh bangun dalam dosa, lambat sekali bertumbuh? Jawabannya adalah karena hidupnya, pola pikirnya, mentalnya belum dimerdekakan. Saya berharap pagi hari ini kita mengikuti, mendengar, dan firman hari ini menjadi rema bagi kita. Nanti di akhir khotbah saya akan berdoa supaya pulang dari tempat ini
hidup kita sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-10, dalam versi AYT ya, dikatakan demikian. Ia telah melepaskan kami dari kematian yang mengerikan itu, dan akan melepaskan kami lagi. Kepadanya kami berharap bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara perhatikan ini baik-baik, saudara. Ya, Ia, Tuhan, telah menyelamatkan kami dan akan melepaskan kami lagi. Kepadanya kami berharap bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ini berbicara apa, saudaraku? Bahwa Tuhan yang telah melepaskan kita, menyelamatkan kita. Berbicara ketika roh kita juga dipulihkan, diselamatkan. Yang selanjutnya Tuhan juga akan melepaskan atau memulihkan jiwa. Ya, jiwa. Dan tentunya pada akhirnya nanti setiap orang yang mati dalam Tuhan, tubuhnya juga akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Saudara, proses yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita alami kemerdekaan dalam pola pikir, itu begitu panjang, perlu waktu. Kalau ibu-ibu pasti paham ini. Seperti kalau kita itu ngoncek bawang, ya, ngoncek bawang itu kan lapisannya banyak, ya. Nah, untuk mengalami kemerdekaan dalam pikiran, kita pun perlu diproses seperti itu, saudara. Perlu waktu, ya. Bahkan Alkitab memberikan gambaran bahwa seperti emas yang dimurnikan dalam api, dengan panas yang begitu kuat. Agar apa? Agar kotorannya menyingkir, agar emas itu muncul, emas yang murni itu muncul, saudaraku. Dengar baik-baik apa yang saya katakan pagi hari ini, saudaraku. Kalau pasir, tanah liat dibakar seperti apapun, tidak akan menghasilkan emas. Tapi kalau memang dasarnya emas, meskipun tertutup kotoran, ketika dibakar, dia akan muncul sebagai emas murni. Bukankah hidup saudara dan saya, kita adalah emas? Karena Alkitab katakan, kita sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Katakan amin. Ketika manusia jatuh dalam dosa, jatuh dari kualitas, ya, masih ingat itu? Jatuh dari kehendak Tuhan, jatuh dari kemuliaan Tuhan. Emas yang baik itu, emas yang murni, hidup kita yang penuh dengan rencana Tuhan, gambar dan rupa Allah itu, kemuliaan Tuhan itu tertutup karena dosa. Seperti emas yang kotor. Dan setelah dimurnikan, maka akan muncul emas murni. Kalau kita mengikuti perjalanan bangsa Israel, hanya dalam beberapa hari waktu sebetulnya mereka bisa meninggalkan Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Sebenarnya jaraknya tidak sampai begitu jauh. Tapi mengapa Alkitab catat sampai perlu waktu 40 tahun sampai mereka masuk ke tanah Kanaan? Jawabannya adalah karena Israel perlu waktu 40 tahun untuk mengalami kemerdekaan dari kehidupan Mesir, dari pola pikir Mesir. Saudara renungkan ini baik-baik, ya. Betapa pentingnya kita, setelah kita percaya Tuhan, setelah kita lahir baru dibaptis, kita pun mengalami kemerdekaan dalam pola pikir kita. Semua proses, saudara. Saya nyampaikan ini bukan berarti sudah sempurna, tetapi apa yang saya alami dan Tuhan nyatakan, bukakan, sehingga pagi hari ini saya bisa bagikan kepada saudara. Kita harus siap dimerdekakan dari pola pikir kita.
Kita harus siap ketika Tuhan membersihkan kehidupan kita. Yang mau katakan amin, saudaraku. Saudara, mengapa banyak orang Kristen sering jatuh dalam dosa? Jawabannya apa, saudara? Karena hati dan pikirannya belum mengalami kemerdekaan total. Kalau Anda lihat gambar sebelah kanan itu ada burung Raja Wali ya, saudaraku. Burung Raja Wali dikenal burung yang bisa terbang tinggi, mengatasi angin yang kencang, bahkan mengatasi badai. Kalau burung yang lain ada angin kencang, mereka lebih baik menghindar. Tapi Raja Wali beda. Ketika ada badai, dia justru gunakan badai itu untuk mengangkatnya lebih tinggi lagi. Karena itu Alkitab catat memberikan satu gambaran bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita itu seumpama burung Raja Wali yang naik tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tapi apa yang terjadi jika Raja Wali itu diikat? Anda lihat tuh, diikat. Saya jadi ingat dulu waktu anak-anak kecil, ya, ada mainan kayak Raja Wali gitu, diikat di tiang, ada talinya, dan itu bisa muter-muter gitu. Yang punya anak mungkin pernah punya mainan itu, ya. Anda bayangkan seperti halnya seekor Raja Wali yang bisa terbang tinggi, tapi coba kakinya diikat pakai tali, katakan 2 meter lah talinya. Oke? Seberapa hebat pun Raja Wali itu, kalau kakinya diikat, dia bisa terbang gak? Paling terbangnya paling banyak, paling jauh berapa meter? 2 meter. Kalau talinya 1 meter, dia hanya bisa terbang berapa jauh? Cuman 1 meter. Ya. Kalau hidup kita, artinya pola pikir kita belum dimerdekakan, masih terikat, kita itu gak bisa terbang tinggi, saudara. Kita itu gak bisa lari jauh, kita gak bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Apalagi tahun ini dikatakan adalah tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Ya, saudara, mari kita terbuka, kita izinkan Tuhan untuk mengerjakannya dalam kehidupan kita. Karena itu dalam amanat agung Tuhan Yesus dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bukan hanya dibaptis, tapi baptis dan ajarlah mereka. Kenapa, saudara, ada perintah untuk ajar mereka? Jadi mengajar itu, mendidik itu perintah Tuhan. Ya. Karena ada pola pikir atau mental yang harus diubahkan, yang harus dimerdekakan. Saudara, Anda siap diajar? Kok lemas? Siap diajar? Anda sebagai orang percaya, jemaat Tuhan di tempat ini, siap untuk diajar sehingga kita alami kemerdekaan dalam pola pikir kita. Setiap kali saya siapkan firman, sejak hari Sabtu kemarin, beberapa hari sebelumnya saya ngerenung sampai mantep bulet apa yang disampaikan, lalu dipersiapkan, lalu nanti dipersiapkan PowerPoint-nya. Saya itu berdoa, Tuhan, supaya anak-anakmu, jemaatmu itu hadir dalam ibadah. Karena apalah artinya kalau Pak Gembala siapkan firman,
tetapi jemaat tidak hadir dalam ibadah. Dan saya tahu bahwa firman hari ini berbicara tentang lepas dari belenggu pikiran. Itu penting bagi kita. Ya, sayangnya tapi saya tetap melihat ada beberapa orang tidak hadir pagi hari ini. Saudara lihat, Tuhan rindu pulihkan kita. Tapi kalau saat Tuhan berbicara kita tidak datang, kita tidak ada. Jangan bilang Tuhan nggak peduli, jangan bilang Tuhan nggak tolong saudara loh. Kalau Anda tidak mendengar pesan Tuhan karena tidak hadir dalam ibadah, itu adalah kesalahan Anda sendiri. Ya, Tuhan bicara sama kita lewat apa? Ya lewat kita baca Alkitab, renungkan firman, lewat situasi Roh Kudus bisa mengajar kita, dan terlebih juga lewat setiap kali ibadah firman diberitakan. Ya. Jadi kalau sampai ada pesan yang Tuhan sudah siapkan, yang seharusnya akan mengubahkan kehidupan saudara, tetapi karena Anda tidak hadir pada hari itu, pada saat itu, sehingga pesan itu lewat, itu kesalahan saudara sendiri. Bukan Tuhan gak peduli sama saudara. Ya, saya tahu dari semua kita punya pergumulan. Dan ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, perlu mujizat, ya. Tetapi sayang, seringkali bukan keadaan, bukan karena situasi yang bersalah, tetapi karena kita sendiri yang salah, saudaraku. Karena itu mulai hari ini kita mau sungguh-sungguh fokus, kita mau benar-benar sediakan waktu. Kalau waktunya ibadah, kita hadir karena ada pesan yang khusus, yang spesial, yang Tuhan akan berikan bagi kita. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa, saudara. Ya, saudara berbicara tentang pemulihan jiwa. Di antaranya adalah pemulihan gambar diri yang rusak. Ya, lupa, tidak sadar kalau diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, menganggap diri tidak layak, menganggap dirinya nggak bagus, nggak baik, menganggap aku ini jelek, kenapa aku lahir hidungku seperti ini, ya, belum bisa menerima keadaan dirinya. Itu gambar diri yang rusak sehingga menimbulkan insecure, ya. Ada orang-orang yang insecure, padahal kalau orang lihat dia ya cantik, cakep, tapi selalu merasa aku jelek, aku pendek, aku hitam, aku pesek. Padahal kalau orang lihat dia ya bagus-bagus aja loh, cantik-cantik aja loh. Ya, lah itu gambar diri yang rusak. Lalu ada luka batin, ada kekecewaan yang belum dipulihkan sehingga melukai batin. Kalau orang yang luka batin, apakah itu dikecewakan? Apakah pernah karena gagal? Ya, kuncinya apa, saudara? Kuncinya itu harus ada keterbukaan. Keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Harus ada kerendahan hati, harus jujur. Karena itu berulang kali saya bilang apa, saudara? Gimana bu keadaannya? Baik pak, gak apa-apa. Bohong. Kalau memang kamu benar-benar baik, gak apa-apa jawab baik. Tapi sebenarnya saya tahu orang ini lagi gak baik. Tapi kalau ketemu baik, wah pokoknya dia akan menunjukkan kalau dia baik-baik saja. Gak jujur. Bagaimana bisa menolong kalau orang itu gak jujur, saudara? Ya, kerendahan hati adalah kunci pemulihan. Harus sadar kalau aku luka, orang sakit luka itu perlu diobati, perlu disembuhkan. Lalu apalagi, saudara?
Pemulihan jiwa itu berbicara juga tentang ikatan jiwa. Ada jiwa, pikiran yang masih terbelenggu. Nanti kita akan lihat pada bagian selanjutnya ya. Lalu mental block. Mental block itu gini. Jadi percaya sesuatu yang negatif ya. Dan parahnya lagi dianggap sebagai kebenaran. Sesuatu yang negatif dia percayai, sementara firman dia gak percaya. Firman Tuhan bilang, engkau berharga di mataku. Gak ada yang sayang sama aku. Bodoh kan? Yang negatif dipercaya ya. Kamu itu pinter, kamu itu kalau sekolah pasti bisa selesai dengan baik, kamu kalau kerja pasti berhasil. Enggak, aku bodoh, aku gak mungkin bisa. Jadi sesuatu yang negatif itu dipegang erat dan dianggap sebagai kebenaran. Itu namanya mental block ya. Aku selalu gagal, aku gak akan mungkin bisa berhasil. Ada orang yang mengalami kegagalan cinta, cintanya gak jadi, ditolak. Akhirnya apa? Memang gak ada yang mau sama aku, udahlah nasib. Itu mental block tuh ya. Hal yang negatif dipercaya, dijadikan kebenaran, mengalahkan firman. Hati-hati ya saudara. Lalu cara pikir yang salah. Ini karena apa saudara? Karena apa? Yang dalam kurung itu loh. Kurang. Orang kalau kurang diajar, akhirnya punya cara pikir yang salah. Kurang pengetahuan. Ya salah satunya tadi, saatnya Tuhan mau ngajar, saatnya Tuhan mau bicara, Anda gak hadir. Ibadah itu bukan kayak pertemuan RT. Kalau aku lagi pingin hadir, aku datang. Kalau lagi gak bisa ya gak apa-apa. Bukan gitu. Kalau Anda jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber hidupmu, segala-galanya dalam kehidupanmu, Anda pasti akan komitmen ibadah. Meskipun harus pergi ke luar kota, gak bisa datang ke tempat ini, di luar kota pun Anda akan tetap ibadah. Gak ada yang amin kan? Telat lagi kan? Mau acara di luar kota kek, mau ketemu saudara kek, mau acara apalah dengan keluarga ya, kondangan, apalagi kalau acara luar kota, healing baik ya. Tapi kalau Anda ngerti prinsip ini, di luar kota pun Anda tetap nomor satu ibadah ya. Yang amin ini banyaknya yang rajin ibadah, yang tadi jawab amin ya. Tapi saya berdoa setiap kita rajin ibadah ya. Sakit mental, kelihatannya baik-baik, kelihatannya fine-fine aja, kelihatannya normal, tapi mentalnya sakit. Ini tidak terlihat saudaraku. Jadi masalah-masalah yang dia alami terjadi ya, itu bukan karena Tuhan izinkan. Orang kan gampang toh bilang, ya memang aku ngalami gini karena Tuhan izinkan. Tapi kalau untuk case ini, apa yang terjadi bukan karena Tuhan izinkan, tetapi karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena ketidakmengertian. Nanti kita akan belajar saudaraku ya. Nah saudara, ada satu cerita, ada seorang psikopat ya, berusia 6 tahun
Dia itu suka menganiaya adiknya. Lalu satu kali ditanya, kenapa? Karena aku ingin membunuh adikku. Aku benci semua orang yang ada di dekatku. Siapa lagi yang kamu benci selain adikmu? Ayah dan ibu angkatku. Jadi rupanya saudara, anak ini hatinya itu sudah rusak, mentalnya itu sudah rusak, saudara. Jadi waktu dia umur 1 tahun, ibunya meninggal karena melahirkan adiknya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ayahnya sering menyiksa dan memperkosa dia. Hampir setiap hari, saudara. Sehingga menimbulkan luka yang begitu dalam kehidupan anak ini. Sampai akhirnya dia itu membenci semua orang. Hatinya rusak, saudara. Hatinya hancur. Sampai dalam hatinya yang ada hanyalah kebencian, yang ada hanyalah dendam. Aku ingin bunuh semua orang yang ada di dekatku. Sampai akhirnya dia diterapi, dilayani, ya, dikasih tahu dengan sederhana, kalau ini setan, ini Yesus. Dikasih gambaran, ya, kalau ini kebaikan, ini kejahatan. Diajar. Saudara, kalau psikopat itu kan tidak punya belas kasihan, saudara. Dan kalau melakukan kesalahan, dia nggak pernah merasa bersalah. Akhirnya setelah dilayani, didoakan, hatinya dijamah Tuhan, dan dia mulai mengeluarkan air mata. Kalau saya melayani seseorang, tanda kalau dia itu mulai dipulihkan itu ketika dia itu bisa nangis, saudaraku. Karena itu tadi saya bilang perlu keterbukaan, perlu kejujuran. Ayo, kamu perlu dipulihkan. Enggak, saya enggak apa-apa kok. Saya enggak luka. Padahal kelihatan kalau dia itu luka, saudara. Akhirnya anak ini dipulihkan, ya, yang dulu enggak pernah bisa nangis, keras, boro-boro nangis. Dulu kalau dia lagi main, di dekatnya ada burung. Burung itu diambil, dilepas kepalanya, saudara. Tapi akhirnya dia itu dipulihkan, ya. Dan ada satu cerita lagi, anak berusia 13 tahun. Kali ini yang terjadi apa? Dia membunuh seorang anak berusia 4 tahun. 13 tahun membunuh anak usia 4 tahun. Sangat sadis. Sudah dicoba dipukul, kepalanya nggak mati, dicekik berkali-kali nggak mati, disumpal mulutnya nggak mati. Akhirnya dia ambil batu. Saya cerita ya, nggak apa-apa ya, supaya kita semua belajar betapa bahayanya. Ini kisah nyata yang disampaikan, ini kejadian nyata. Betapa bahayanya kalau orang mengalami sakit mental dan tidak dipulihkan. Dia sudah coba segala cara tapi nggak mati-mati. Sampai akhirnya dia ambil batu, dan maaf, dia pukulkan batu itu ke dadanya sampai hancur, saudara. Dan dia ambil kayu dan ditusukkan ke duburnya. Itu yang terjadi. Sampai FBI melarang ibunya untuk melihat anaknya karena terlalu sadis. Jadi rupanya yang terjadi adalah saat dia masih kecil, orang tuanya ini bercerai. Ibunya selalu bilang gini, bapakmu itu gak suka sama kamu, dia itu benci. Pernah mau digugurkan, tapi gak gugur-gugur. Hati-hati orang tua, hati-hati anak-anak muda. Kenapa penting kau menjaga hidupmu dalam takut akan Tuhan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Ada anak-anak yang rusak mentalnya gara-gara dulu mau digugurkan tapi gak mati. Kalau ada hal itu terjadi, harus berdoa, minta dipulihkan. Minta dipulihkan oleh Tuhan, ya.
Dia pernah digugurkan tapi nggak mati-mati, sehingga ada cacat kelainan. Dan ketika dia bertumbuh, dia dibully terus. Karena itu jangan suka membuli orang, saudara. Ya, apalagi kalau membuli itu nyerang pribadi atau ngomongin masalah fisik. Nggak boleh. Hati-hati. Kadang saya melihat ada orang kayaknya guyon, tapi nyerang fisik. Itu membuat luka. Ya, saya mendengar kasus ada yang sampai luka gara-gara sering dibully. Jadi kalau lagi kumpul ketemu, satu orang itu yang menjadi sasaran bullying, itu buat luka, saudaraku. Akhirnya sang ibu ini menikah lagi dan ayah tirinya itu suka menyiksa dia. Sampai akhirnya timbul kemarahan. Karena itu tadi dikatakan pada saat usia 13 tahun dia sudah membunuh anak 4 tahun dan tidak menyesal. Anda bisa bayangkan itu, saudara. Sebaliknya dia malah bangga. Ini adalah karya pembunuhanku yang pertama. Edan enggak, saudaraku? Karena apa? Sakit mentalnya, saudara. Ada satu cerita lagi. Ada satu orang badannya itu penuh dengan tato, dan dia dikenal sebagai pembunuh yang paling kejam. Di penjara dia pernah lakukan, teman penjaranya itu dicungkil matanya dan dibunuh pakai silet, saudaraku. Sangat sadis. Tapi ketika ada seorang hamba Tuhan ketemu dia, hamba Tuhan ini melihat bahwa ada satu kekosongan dalam jiwanya. Ternyata benar, dia punya latar belakang. Jadi saat dia masih kecil, ibunya ini bercerai. Betapa bahayanya kalau orang tua itu cerai. Karena itu saya melayani beberapa pasangan. Saya bilang jangan cerai. Jangan cerai. Kalau cerai kamu itu melukai anak-anakmu. Tapi tetap nekat. Orang tua yang cerai, kalau bagi saya itu egois. Gak peduli sama anak-anaknya. Ya, ini dampaknya gak main-main. Jadi setelah cerai lalu punya suami lagi, artinya punya ayah tiri. Dan ayah tiri ini punya ponakan-ponakan yang sering membuli dia. Kalau mereka semua lagi makan, anak ini gak boleh ikut makan, dia diikat. Dan kalau dikasih makan, disuruh makannya itu kayak binatang, saudara. Diperlakukan sedemikian. Dan ponakan-ponakan itu melempari anak ini dengan batu. Dan anak ini cuma berkata dengan lirih, "Mama, kenapa engkau gak belain aku?" Itu merusak mentalnya, saudara. Sehingga ketika dia bertumbuh dewasa, dia menjadi orang yang sangat jahat, sangat sadis. Saudara, iblis itu sangat senang dengan orang yang hidupnya penuh dengan kepahitan. Sekali lagi ya, perhatikan ini baik-baik jemaat Tuhan. Iblis itu paling senang sama orang yang hidupnya penuh dengan kepahitan. Dua senjata iblis. Yang pertama apa? Dusta. Ya. Iblis selalu mengatakan hal yang dusta. Anda dengar firman, tapi iblis serang dengan dusta. Kamu berharga, mulia dalam pandangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Tapi iblis bilang, enggak. Orang lain berharga, kalau kamu enggak. Itu dusta. Dan kalau kita percaya kepada dusta iblis itu, maka kita membuka celah. Anda tahu senjata yang kedua yang powerful dari iblis apa? Lihat. Apa, saudara? Apa? Manusia yang hidupnya penuh kepahitan. Itu akan menjadi tunggangan dari iblis, saudara.
Saudara, iblis itu tidak bisa tiba-tiba menghancurkan keluarga, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan gereja. Tapi dia bekerjanya gini, dia pakai manusia yang hidupnya itu mengalami kepahitan, mengalami luka, dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi orang lain, untuk menghancurkan banyak orang. Sehingga berapa banyak pernikahan yang hancur, rumah tangga yang hancur, persahabatan, bahkan gereja yang mengalami perpecahan. Karena iblis punya senjata, yaitu orang-orang yang hidupnya dalam kepahitan. Iblis pakai manusia yang pahit untuk mengatakan perkataan fitnah, provokasi, menyesatkan. Hati-hati saudara, kalau engkau mengalami luka harus cepat dipulihkan. Amin saudaraku. Jangan sampai luka sakit hati itu jadi kepahitan. Kalau orang yang hidupnya mengalami kepahitan dan tidak segera dipulihkan, tidak mau dipulihkan, itu akan menjadi senjata iblis. Sama ketika Tuhan berkata bahwa anak-anaknya itu adalah seperti anak panah di tangan pahlawan. Kan ada ayat yang bilang gitu kan, ya, menjadi senjata yang powerful di tangan Tuhan. Tapi kalau bagi iblis, orang-orang yang hidupnya dalam kepahitan itu menjadi senjata yang powerful. Karena itu saudara, setelah kita diselamatkan, dibaptis, jangan berhenti, harus siap diproses. Tuhan itu penjunan, kita itu tanah liat. Tapi sayangnya memang lebih mudah bentuk tanah liat daripada bentuk manusia ya saudara. Kalau manusia itu bilang aku masih punya hak, kalau tanah liat itu gak punya hak, gak bisa nolak, nurut. Tapi kalau manusia ketika Tuhan mau pulihkan dia, mau bentuk dia, kadang manusianya itu melarikan diri, menolak untuk bertobat. Ada orang yang perlu dipulihkan, dia gak mau didoakan. Gara-garanya apa? Gak mau. Nanti aku malu kalau sampai nanti aku didoakan sama Pak Pendeta. Kalau nanti aku nangis, aku apa, aku malu. Dia lebih memilih daripada aku malu, lebih baik aku gak mau didoakan. Tanah liat itu nurut sama penjunan. Tapi manusia kadang-kadang menolak untuk diproses, menolak, gak mau terbuka, gak mau jujur, gak mau dipulihkan sama Tuhan. Penyebab mental block, ya, saya akan pilih beberapa saja karena waktunya juga gak akan cukup saudaraku. Ya, yang pertama adalah trauma. Karena itu kita harus mengenal keadaan kita, harus tahu keadaan kita. Kalau kita tahu kita sakit, kita harus mau datang untuk dipulihkan, mau datang untuk disembuhkan, saudaraku. Kadang ada pernikahan hancur itu bukan karena orang ketiga, tapi karena trauma. Mungkin salah satu pasangan ini pernah mengalami trauma di masa lalu. Dalam keluarganya mungkin dia lihat orang tuanya gagal dalam pernikahan, sehingga pikiran itu membekas dan membuat dia mengalami trauma. Dan ketika dia masuk dalam pernikahan itu sendiri, akhirnya trauma itu menguasai dia. Dia berpikir kalau pasanganku jangan-jangan seperti orang tuaku dulu, seperti ayahku yang mengkhianati ibuku, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya terjadi perselisihan, bukan karena orang ketiga, tapi karena trauma. Penyebab yang kedua adalah minder. Ya, saya berharap di tempat ini semuanya yang minder dipulihkan. Anda berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang jelek di sini. Semuanya sempurna, semuanya indah dalam pemandangan Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk kehidupan saudara. Ya, jangan ada yang minder.
Kalau dia kan kaya, aku enggak boleh ada lagi yang berpikir seperti itu, saudara. Lalu penyebab berikutnya ada karena pengetahuan yang salah, ya. Karena tadi kurang diajar, ya, kurang mendengar firman. Nah, ini perlu hikmat, perlu pengetahuan, saudaraku, ya. Penyebabnya karena tidak mau diajar, pikirannya masa lalu terus. Orang yang pengetahuannya salah atau kurang pengetahuan ini, dia kalau pernah tahu satu kebenaran, itu aja yang dipakai terus. Dulu ngalami seperti ini, dipegang terus. Padahal Tuhan itu sudah bergerak, padahal Tuhan itu sudah terus berbicara lewat hal-hal yang baru. Tuhan nyatakan hal-hal yang lebih lagi dalam kehidupannya. Saudara, kurang pengetahuan ini akhirnya orang ini gak bisa mengembangkan potensi. Suatu kali ada kejadian seorang pengemis ditemukan mati. Dan setelah polisi datang ke tempat tinggalnya, ke tempat dia istirahat itu, di dekat tempat dia berbaring itu ditemukan ada karung. Ternyata dia itu nyimpen uang di situ, saudara. Ya, pengemis itu ngumpulin uang, ya cukup banyak. Pertanyaannya gini, dia punya uang, tapi kok dia tetap miskin jadi pengemis? Dia punya uang, tapi nggak tahu uang itu buat apa, digimanain. Itu gambaran kalau kita punya pengetahuan yang salah, kita kurang pengetahuan, punya potensi, tapi nggak ngerti cara menggunakan potensi itu bagaimana. Tidak mau belajar tadi, ya. Lalu membandingkan diri dengan orang lain, ya. Ada yang masih suka membandingkan dirimu dengan orang lain. Coba ya, kalau jadi istrinya dia, kayaknya aku lebih bahagia. Makanya coba kalau punya suami kayak gitu, wah, aku kayaknya bahagia selamanya. Bahagia itu bukan cuma punya suami yang ganteng. Makanya jangan kebanyakan nonton Korea. Dipikir kalau punya suami yang cakep itu bahagia selamanya. Memangnya muka ganteng bikin bahagia po? Jangan suka membandingkan diri dengan orang lain. Coba kalau aku di posisi dia, wah, dia itu anak orang kaya, warisannya banyak. Tuh lihat, gak ngapa-ngapain aja, ya, bisa seperti ini, bisa seperti itu. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Itu akan membuat mental block dalam kehidupan kita. Satu lagi, penyebab mental block itu mengasihani diri sendiri. Mulai hari ini jangan mengasihani diri sendiri. Ketika mendengar firman, bukan terbuka, bukannya jujur, bukannya rendah hati dan Tuhan aku mau berubah. Tapi ketika dengar firman, dengar kesaksian yang muncul gini, ya memang aku seperti ini. Ya udahlah, memang aku gak bisa. Jadi selalu ada self pity, mengasihi diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Sekarang kita akan melihat penyebab sakit jiwa atau mental itu apa. Yang pertama adalah masa lalu, ya. Termasuk tadi ada trauma-trauma tadi. Masa lalu, kita gak pernah tahu masa lalu seseorang. Kita punya masa lalu yang berbeda-beda. Ada orang yang pernah mengalami masa lalu yang kelam, ya. Tapi saya percaya di dalam Tuhan, kalau kita mau rendah hati, mau disembuhkan, mau dimerdekakan, Tuhan juga akan bebaskan kita dari masa lalu kita yang kelam. Amin, saudaraku. Lalu sakit mental atau jiwa itu karena sering dibully, ya. Hati-hati ya, tadi saya sudah singgung, jangan suka bully, jangan suka moyoi orang. Hati-hati, jangan moyoi orang, jangan suka macok-macok ke orang. Ngerti macok-macok ke?
Ada loh orang suka macok-macok ke si A sama si B sampai bikin ribut antara keluarga gara-gara macok-macok ke. Hati-hati, mulut saudara itu untuk memberkati orang, ya. Jangan menghancurkan orang. Harus ngerti batasan. Karena itu harus perlu diajar. Kalau orang kurang diajar, jadi nggak ngerti yang dilakukan itu benar atau salah. Psikopat, sakit mental, ya. Saya akan mungkin yang ini tadi kan udah tak kasih contoh ya. Ada orang-orang yang masa lalunya seperti apa sehingga jadi psikopat. Tapi ini saya mau sedikit ngomong di sini. Ternyata anak yang terlalu dimanja itu bisa menjadikannya sakit jiwa atau sakit mental. Punya anak kan seneng. Tapi kalau orang punya anak, apalagi dia orang yang cukup berada, ada orang yang punya anak dia itu kaya, waduh, apa-apa diturutin, semua disiapin, semua dilayani. Saudara, jangan seperti itu. Biarkan anakmu itu punya mental seorang pejuang. Anda tidak selama-lamanya ada bersama-sama dengan anakmu. Kalau anak apa-apa diurusin, apa-apa dilayani, apa-apa ditemani, suatu saat orang tuanya nggak ada, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa survive, nggak bisa berjuang. Ada kalanya anak biarin ngadepi, biar tahu, biar dia itu berjuang, biar dia itu belajar menghadapi kehidupan. Ya, jadi anak yang terlalu dimanja ini, ya, sakit mentalnya tuh gini loh. Jadi kurang dalam hal misalnya tanggung jawab, untuk empati kepada orang lain. Itu nggak berkembang, area itu kurang berkembang. Karena apa-apa terlalu dilayani, terlalu dikasih semuanya. Ada satu cerita, ini kisah nyata ya. Jadi saya nggak sembarangan ngomong nih saudara. Ada orang Indonesia mendapat pasangan atau menikah dengan orang Inggris kaya raya, punya anak dan sangat dimanja, sangat dimanja. Semua diturutin, semua dilayani. Anaknya salah, selalu dibela. Ya, kadang di sekolah itu ketahuan tuh, anak berantem. Kalau orang tua yang terlalu dominan, anaknya salah pun dibela. Jangan. Kalau anakmu salah, bilang salah. Kamu tidak boleh gitu sama temenmu. Kamu salah. Papi nggak mau kayak gitu. Ayo minta maaf. Gitu. Jadi kalau Anda bilang sayang sama anak, anakmu berantem, anakmu yang salah, udah nggak apa-apa. Nanti papi marahin dia. Keliru. Akhirnya anak ini bertumbuh menjadi anak yang sangat dimanjakan. Dia egois. Kalau dia pingin punya teman, dia bisa bayarin semua teman-temannya itu sehingga dekat sama dia. Tidak pernah ada kata salah dalam kehidupannya. Semuanya benar. Suatu kali ketika dia udah semakin besar, dia itu punya pacar, saudara. Dan satu kali pacar ini gak mau menuruti keinginannya. Apa yang terjadi? Dibawa ke rumah orang tuanya si cowok ini, dibunuh di rumahnya. Dan dalam hal ini pun mamahnya, sekali lagi mamahnya belain dia. Sampai di penjara dia pun ketawa. Dan dia bilang, sebentar lagi pasti mamaku, orang tuaku akan bisa mengeluarkan aku dari penjara. Tidak ada yang bisa nangkep aku. Dia berpikir semua orang itu bisa menuruti segala keinginannya. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa orang yang dimanjakan akan lebih sulit dipulihkan daripada orang yang kepahitan, saudara. Kalau orang yang kepahitan, orang yang tertolak, itu lebih gampang dipulihkan. Orang yang dimanjakan, dia nggak butuh apa-apa. Ya, bagi dia orang tuanya itu juru selamatnya dia.
Tapi kalau orang yang kepahitan, dia itu perlu penerimaan sehingga mudah untuk dipulihkan. Hari ini Tuhan ajar kita, ya, supaya berhati-hati sebagai orang tua. Saudara, selanjutnya karena ketakutan terus-menerus, ya ini perlu dilayani, perlu didoakan. Tapi ya bukan terus didoakan dan dilayani. Anda sendiri juga harus bangkit dan harus berjuang, ya. Lakukan firman, kendalikan pikiran kita. Karena orang yang mengalami ketakutan itu sebenarnya gampang kok. Kuncinya apa, saudara? Cuman keputusannya dia kok. Dia mau percaya halusinasinya, ya. Ketakutan terus-menerus itu apa takut? Apa takut? Itu kan karena ada halusinasi, ada pikiran negatif kan. Ketemu orang di luar, mbok orang itu jahat. Ketemu ini mbok nanti gini, ya. Ketemu itu takut. Ada orang naik kendaraan, lihat polisi udah ngeredek. Lah kalau nggak salah kenapa takut? Ya, ketakutan terus-menerus, tapi ini sepanjang hari kelihatan orang takut. Lihat pendeta takut, waduh, ya. Tapi yang hadir di sini nggak takut, amin, saudaraku. Sebenarnya cuman keputusan dia. Dia itu mau percaya perasaannya, percaya pikirannya, percaya halusinasinya, atau percaya firman. Cuman keputusan itu aja. Karena itu Tuhan ajar kita supaya kita itu hidup oleh iman. Ya, meskipun keadaannya belum berubah, tapi kita percaya dan melakukan firman. Itu iman. Itu iman. Bagian Tuhan adalah memulihkan kita. Katakan sama-sama, 2, 3. Bagian Tuhan memulihkan kita. Bagian kita mau nggak dipulihkan? Coba bilang kanan kirimu, 2, 3. Bagian Tuhan memulihkan kita. Bagian kita apa, saudara? Mau nggak dipulihkan? Mau nggak? Puji Tuhan. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Selanjutnya, sakit jiwa mental itu juga bisa karena merasa diri sangat hebat. Selalu merasa dirinya itu yang paling hebat. Hati-hati, saudara. Kemana-mana punya masalah, kesana sini punya masalah. Dari satu gereja ke gereja yang lain, dia selalu berkonflik dengan orang lain. Karena dia merasa orang-orang itu gak selevel sama aku. Merasa dirinya hebat. Orang demikian tidak akan sembuh kalau tidak menyadari keadaannya. Kalau orang gak sadar dia sakit, dia gak akan mau ke dokter, gak akan mau diobati, saudaraku. Ya. Dan ternyata hati-hati yang ketujuh, penyebab sakit mental yang ketujuh apa, saudara? Apa? Bilang kanan kiri, geeran. Baru ada yang nyalamin, lihat dia sekali bilang, kayaknya dia naksir aku loh. Kayaknya Pak Pendeta itu ada perhatian khusus sama saya. Loh, namanya pendeta itu kan harus ramah, harus senyum kepada semua orang. Ya, kadang-kadang saya juga ajak ngobrol. Ya kan harus seperti itu. Tapi kalau orang geeran, kayaknya Pak Pendeta ada perhatian khusus deh dengan saya. Repot ini, saudaraku, ya. Karena itu jangan geeran. Dan yang ke-8, penyebabnya apa? Merasa teraniaya. Banyak orang mengalami masalah
sehingga membuatnya merasa teraniaya, baik dalam hati, dalam pikirannya. Saudara, kalau bicara sakit mental yang saya bilang ini, itu bukan berarti gila ya saudaraku ya. Bukan langsung yuk sakit mental gila, enggak. Tapi yang dari apa yang saya jelaskan tadi, itu menunjukkan bahwa orang yang sakit ngalami ini tuh perlu dipulihkan. Karena kalau kondisinya seperti itu terus, itu akan menghalangi dia untuk maju. Dia nggak akan bisa bertumbuh, dia nggak akan bisa berhasil dalam kehidupannya. Kayak Raja Wali yang kakinya terikat tadi loh saudara. Kalau mau sukses, mau berhasil, harus dimulai dari pikiran yang diubahkan. Amin saudara. Saudara percaya kalau keberhasilan dimulai dari kemerdekaan dalam pikiran kita? Seorang pemenang dimulai dari apa? Dari mental seorang pemenang. Seorang yang berhasil dimulai dari apa? Dari mental, bahwa dia adalah orang yang berhasil. Aku adalah orang yang berhasil. Ayo saudaraku, kita harus bertumbuh. Kita harus percaya kalau Tuhan itu akan menolong dan memulihkan kita. Ya, saudara, kalau wadahnya nggak siap, gimana Tuhan bisa bekerja? Bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan apa? Memulihkan kita. Bagian kita mau nggak dipulihkan? Nah saudara, saya mau kasih sedikit gambaran ya. Bukan sulap. Saudara, saya mau kasih gambaran gini. Jiwa atau mental yang terikat, yang bermasalah itu, Anda lihat ke depan. Wah, yang di rumah-rumah, yang di luar kota, apakah bisa melihat botol ini? Itu seumpama botol yang ada karetnya ini loh saudara. Engkau gak akan bisa pulih kecuali Anda melepas satu persatu karet ini. Aku orang yang gak berharga, aku orang yang gak diberkati, gak ada orang yang suka sama aku ditolak, aku gak mungkin berhasil. Harus dilepas. Dan pasang karet yang baru. Karet yang kuning dilepas, pasang karet yang baru. Karet yang baru ini apa saudara? D. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Pasang karet yang baru, yaitu firman. Lepaskan segala ikatan itu. Saya akan tutup dengan beberapa statement ini. Ayat ini lihat dalam terjemahan yang lain dikatakan, isilah pikiranmu. Ya. Buang yang lama ini, lepas. Isi, pasang dengan yang baru. Saya kasih beberapa closing statement.
kita tidak bisa mengalahkan pikiran negatif. Tetapi yang kita bisa lakukan apa, saudara? Mengganti. Katakan mengganti. Semua katakan mengganti. Mengganti pikiran negatif ini dengan kebenaran yang kita pasang dalam pikiran kita. Firman Tuhan itu jangan dihafal. Gak perlu Anda menghafal firman. Tapi kuncinya gini, jadikan itu sebagai gaya hidupmu. Itu artinya firman itu akan menjadi daging. Gaya hidup itu gini loh saudara. Kayak anak diajari orang tuanya, nih kalau ketemu orang yang lebih tua, panggil kakak ya, panggil koko, panggil cici, atau om, tante. Kalau ketemu orang tua nyapa, ketemu yang lebih tua yang sopan, ya. Seperti itu saudara. Firman itu seperti itu. Jadikan gaya hidup. Terima, praktek, terima, lakukan itu. Jangan dihafal. Percuma orang hafal firman, ngomong firman, pinter ngomong firman, tapi nggak dijadikan gaya hidup. Itu akan membuat kita alami kemerdekaan dalam pola pikir kita, saudara. Saudara, kalau kita mau alami kemerdekaan itu, kuncinya terima pengajaran firman. Saya percaya mulai hari ini Anda semua mengerti betapa pentingnya menerima firman dalam hatimu. Jadi rema dan berikan dirimu, artinya engkau mau dimuridkan. Amin.